Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. FIFA ganti tanggal pembukaan Piala Dunia tahun 2022 Qatar. Melansir Marca, FIFA kabarnya menggodok wacana mengubah tanggal pembukaan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Awalnya, pesta sepak bola 4 tahunan itu akan digelar pada 21 November mendatang. Rencananya, FIFA ingin memajukan tanggal pembukaan ke 20 November atau sehari lebih cepat. Nantinya, Qatar akan menghadapi Ekuador pada tanggal 20 November pukul 2 PM waktu setempat atau pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat di tanggal 21 November. Kabarnya, FIFA harus mendapat persetujuan dari Biro Dewan FIFA dan semua konfederasi sepak bola di dunia. Para pemain MU kabarnya muak dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo diketahui masih mau tinggalkan Manchester United. Ronaldo diketahui memprediksi kalau Setan Merah akan kesulitan meraih trofi. Itu dikarenakan MU tidak mendatangkan banyak pemain baru berkualitas di bursa transfer. Selain itu, MU juga tidak bermain di Liga Champions. Laporan terbaru menyebutkan, ruang ganti MU terbelah. Sudah ada beberapa pemain MU yang muak dengan rumor Ronaldo. Mereka dikabarkan sudah lelah terus-menerus membaca rumor Ronaldo. Walau tak sedikit pula ada beberapa pemain yang masih mencoba merayu CR7 untuk bertahan. Apa itu krisis? Barcelona mau tuntaskan transfer Bernardo Silva. Barcelona menghidupkan kembali ketertarikan mereka pada Silva karena sang gelandang dilaporkan ingin cabut dari Manchester City. Ia merasa sudah cukup bermain dengan City, jadi ia butuh tantangan baru dalam karirnya. Silva disebut-sebut sudah lama tertarik ingin bermain di Spanyol. Barcelona dilaporkan sudah menghubungi perwakilan Manchester City. Mereka akan bertemu pada tengah pekan ini untuk membahas transfer Silva. Barcelona berharap mereka bisa membungkus transfer Silva di kisaran angka 50-60 juta euro di musim panas ini. Meski Manchester City dikabarkan menginginkan sekitar 80 juta euro. Ibu Adrian Rabiot gantung Manchester United. The Telegraph mengeklaim bahwa ibu Rabiot, Veronique Rabiot, dilaporkan kurang serak anaknya bergabung dengan Manchester United. Ini disebabkan Manchester United hanya bermain di Liga Eropa pada musim 2022-2023, sementara anaknya butuh bermain di Liga Champions. Ini dikarenakan Rabiot ingin kembali ke skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun 2022. Jadikan sang gelandang untuk kembali ke skuad Les Blues lebih besar jika ia bermain di UCL. Menurut laporan itu, Ibu Rabiot memutuskan untuk menunda pembicaraan dengan Manchester United hingga pertengahan Agustus ini. Chelsea dan Crystal Palace dapat negosiasikan transfer Wilfried Zaha. Chelsea dapat memulai negosiasi transfer dengan Crystal Palace terkait Wilfried Zaha. Nama Callum Hudson-Odoi juga dibahas oleh kedua klub tersebut. Zaha yang berusia 29 tahun masih memiliki ambisi untuk bermain dengan klub yang berpartisipasi dalam ajang Liga Champions. Kontrak Zaha dan Palace juga hanya menyisakan waktu 12 bulan. Sementara Hudson-Odoi sudah menyatakan niatnya untuk meninggalkan Chelsea demi mendapatkan waktu bermain yang lebih tinggi. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu nampaknya tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Morata siap jadi solusi lini depan Atletico Madrid. Morata baru kembali dari Juventus pasca menjalani pinjaman selama 2 musim. Ia bisa menjadi solusi permasalahan mampetnya gol Atleti di musim kemarin. Pada laga melawan Juventus, Morata tampil api. Ia mampu mencetak hat-trick melawan mantan timnya dalam laga pramusim terakhir Atleti. Catatan impresif tersebut membuat Atleti enggan melepas Morata ke tim lain, baik dengan status pinjaman ataupun transfer langsung. Sang pemain sudah digunakan dalam mengarungi musim depan di 3 ajang berbeda, yakni La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. AC Milan pusing dengan regulasi baru Serie A. Musim baru, peraturan baru, itulah yang terjadi di Serie A. Federasi Sepak Bola Italia FIGC resmi melarang agar tim-tim di Italia tidak menggunakan jersey berwarna hijau. Rossoneri memang terkenal dengan jersey hitam merah, tetapi untuk di musim depan AC Milan memperkenalkan jersey ketiga mereka yang berwarna hijau.
Tentunya hal tersebut membuat AC Milan pusing karena mereka telah terlebih dahulu mempromosikan jersey ketiga berwarna hijau. Manajemen AC Milan harus memutar otak mereka untuk secepat mungkin mencari desain warna yang bisa mereka gunakan di jersey ketiga nantinya. Villarreal siap amankan 2 pemain tak terpakai Tottenham. Villarreal tertarik merampungkan transfer 2 pemain tak terpakai Tottenham Hotspur, yaitu Tanguy Ndombele dan Giovanni Lo Celso. Nama yang disebut kedua sempat bergabung dengan Yellow Submarine di paruh kedua musim lalu. Ia langsung menjadi andalan Unai Emery untuk menggalang lini tengah klub. Menurut laporan Football Espana, Villarreal berencana memperbaiki posisi dan menargetkan kehadiran keduanya. Mereka berencana meminjam Ndombele dan Lo Celso guna memperkuat komposisi tim di lini tengah. Kebetulan keduanya juga tak masuk dalam rencana Antonio Conte. Fiorentina tolak tawaran perdana Arsenal untuk Nikola Milenkovic. Arsenal tidak memiliki stok bek tengah yang memadai, sehingga Arteta menilai sangat penting bagi timnya membeli bek tengah baru. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Arsenal saat ini sedang mendekati Nikola Milenkovic, namun sayangnya tawaran perdana mereka ditolak mentah-mentah oleh Fiorentina. Tidak disebutkan secara detail berapa nilai tawaran Arsenal, namun tawaran itu dikabarkan masih berada di bawah mahar yang diinginkan Fiorentina. La Viola menginginkan sekitar 25 juta euro. Selama Arsenal tidak memenuhi tuntutan itu, maka mereka tidak akan melepas sang bek. Barcelona kini siap lepas Sergiño Dest. Barcelona sendiri sebelumnya sempat disebut tak akan melepas Sergiño Dest, tapi kini situasinya dikabarkan telah berubah. Barcelona disebut siap menjual Dest. Kabar ini disampaikan oleh Diario Sport. Laporan itu menyebut keputusan itu tak lepas dari peran Xavi, sebab sampai saat ini sang pelatih disebut masih belum yakin sepenuhnya dengan kemampuan bek asal Amerika tersebut. Barca pun disebut siap mendengarkan tawaran yang masuk bagi Dest pada musim panas tahun 2022 ini, namun tak diketahui berapa patokan harga yang diinginkan oleh Blaugrana. Manchester United mulai pepet Srđan Milinkovic-Savic. Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan agen Milinkovic-Savic. Ia juga sudah diberi tawaran kontrak untuk pindah ke MU. Pihak Milinkovic-Savic dilaporkan antusias dengan tawaran MU itu. Mereka kini masih mempelajari kontrak yang diberi manajemen setan merah tersebut. Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk Milinkovic-Savic. Mereka akan menyerahkan uang sekitar 60 juta euro untuk jasa sang gelandang. Namun Lazio dikabarkan ogah menerima uang itu. Mereka menginginkan harga sekitar 80 juta euro untuk jasa sang gelandang. Leicester City siapkan kontrak anyar untuk Jamie Vardy. Kontrak Jamie Vardy saat ini telah memasuki musim terakhir di Leicester City. Kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun 2023 mendatang. Di usianya yang telah memasuki angka 35 tahun, Vardy masih menjadi figur yang berpengaruh bagi The Foxes, tidak hanya di dalam lapangan namun juga di luar lapangan. Dan hal tersebut membuat pihak klub saat ini dikabarkan tengah dalam pembicaraan dengan sang striker perihal kontrak anyar. Diskusi kontrak anyar tersebut kabarnya berdurasi 1 tahun, yang artinya Vardy bakal bertahan di King Power Stadium sampai Juni tahun 2024 mendatang. Didier Deschamps jamin tempat Paul Pogba di Piala Dunia tahun 2022. Pogba sedang cedera pada lutut kaki kanannya saat menjalani sesi latihan dengan Juventus. Cedera itu dikhawatirkan membuat Pogba absen bermain di Piala Dunia. Pogba dan Juventus juga setuju tidak mengambil tindakan operasi karena waktu pemulihan yang lama. Pogba pun mengambil perawatan konservatif untuk 5 pekan ke depan. Timnas Prancis sedianya memiliki banyak gelandang bertalenta untuk menggantikan Pogba jika ia tidak bisa pulih atau bugar tepat waktu. Tapi Didier Deschamps memastikan Pogba aman dalam skuad Les Blues sebab pengalamannya ketika menjuarai Piala Dunia tahun 2018 sangat diperlukan. Segera putus kontrak, Depay hanya akan pergi ke Juventus. Memphis Depay sedang menyelesaikan urusannya di Barcelona. Ia ditawarkan ke Juventus dan sang pemain hanya punya Juventus sebagai tujuannya. Depay masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni tahun 2023. Tak ayal Barcelona berusaha memutus kontraknya, tidak masalah melepasnya ke Juventus gratis.
Perwakilan The Bay Sebastian Ledor saat ini tengah bekerja menyelesaikan urusan kontraknya dengan Barcelona. Setelah urusan itu kelar maka The Bay akan langsung bergabung dengan Juventus. Kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 5 juta euro per musimnya sedang disiapkan Juventus. Real Madrid versus Eintracht Frankfurt, Los Blancos juara UEFA Super Cup. Laga Real Madrid versus Eintracht Frankfurt digelar di Helsinki Olympiastadion, Helsinki, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid mencetak 1 gol di masing-masing babak. Dari sepak pojok itu, Madrid membuka keunggulan. David Alaba yang berdiri tak terkawal. Tanpa kesulitan, Alaba memasukkan bola ke gawang yang terbuka lebar. Karim Benzema menggadaikan keunggulan Madrid pada menit ke-65. Benzema menuntaskan umpan Vinicius dengan tembakan first time. Ini jadi gelar juara kelima Real Madrid di UEFA Super Cup. Sebelumnya, terakhir kali mereka juara adalah pada tahun 2017. Real Madrid menangi Piala Super Eropa kelima. Ancelotti ukir rekor. Titel Piala Super Eropa diraih Real Madrid usai menang 2-0 atas Frankfurt di Helsinki Olympiastadion, Helsinki. Dengan kemenangan atas Eintracht Frankfurt, Real Madrid kini menyusul catatan Barcelona dan AC Milan sebagai pemilik gelar Piala Super Eropa terbanyak. Sukses Madrid ini turut mengantarkan sang pelatih Carlo Ancelotti ke sebuah rekor. Ia menjadi pelatih dengan titel Piala Super Eropa terbanyak setelah 4 kali juara. Ancelotti sebelumnya sejajar dengan Pep Guardiola dengan 3 trofi. Madrid juga meneruskan dominasi tim-tim Spanyol di kompetisi ini. Chelsea pinjamkan Malang Sarr ke Monaco. Bek Chelsea Malang Sarr kembali menjalani masa peminjaman. Sarr kembali ke Prancis dengan gabung AS Monaco. Malang Sarr akan menghabiskan musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di Monaco. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi Chelsea. Menurut laporan yang beredar, Monaco membayar 600.000 pound sterling untuk peminjaman ini. Monaco bisa mempermanenkan status Malang Sarr dengan mengaktifkan klausul yang berdasarkan jumlah penampilan. Biaya untuk mempermanenkan Sarr disebut senilai 10 juta pound sterling. Olympique Marseille umumkan transfer Alexis Sanchez. Situs resmi Marseille telah mengumumkan kedatangan Alexis Sanchez ke klub mereka. Ia tidak mengalami masalah berarti dalam tes medis itu. Alhasil mereka bisa mengumumkan kedatangan Sanchez sebagai free transfer di musim panas nanti. Di Marseille, Sanchez mendapatkan kontrak jangka pendek bersama raksasa Prancis itu. Ia mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun sehingga ia akan membela Marseille hingga tahun 2024. Marseille sendiri memasukkan klausul perpanjangan kontrak otomatis berdurasi 1 tahun sehingga Marseille bisa mempertahankan Sanchez hingga tahun 2025. Here we go, Manchester City sepakati transfer Sergio Gomez. Manchester City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Anderlecht untuk transfer Sergio Gomez. Bek kiri Spanyol itu bakal jadi rekrutan terbaru sang juara Inggris. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh ahli transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano. Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Romano menyebut bahwa Manchester City harus mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Gomez. Kabarnya, Manchester City bakal mengeluarkan sekitar 10-15 juta euro untuk mendapatkan bek 21 tahun tersebut. Kedatangan Gomez diharapkan bisa jadi solusi untuk sektor bek kiri. Baru direkrut Barcelona, Kessie dan Christensen terancam dilepas lagi. Menurut laporan ESPN, Christensen dan Kessie terancam dilepas Barcelona. Situasi itu bisa terjadi jika Blaugrana gagal mendaftarkan keduanya ke kompetisi sampai akhir pekan ini. Christensen dan Kessie sendiri sebenarnya baru direkrut Barcelona, keduanya direkrut gratisan. Sumber yang didapat ESPN mengatakan, Barcelona masih berusaha mendaftarkan semua pemain yang baru dikontrak tepat waktu. Namun jika gagal, klub akan mulai berbicara dengan agen pemain sambil berusaha mendaftarkannya mengingat punya waktu sampai akhir bulan. Arsenal putuskan lepas bek tengah ini ke klub Italia. AC Monza sejak musim panas ini menjalin komunikasi dengan Arsenal. Mereka ingin merekrut Pablo Mari di musim panas ini. Monza butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka.
Menurut laporan dari Fabrizio Romano mengeklaim bahwa Arsenal dan Monza sudah bersepakat untuk transfer Mari di musim panas ini. Monza akan meminjam Mari terlebih dahulu, sang bek akan dipinjam selama 1 musim di Serie A. Di akhir masa peminjaman, Monza memiliki kewajiban untuk membeli Mari dari Arsenal, namun syaratnya jika Monza bertahan di Serie A. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.